Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Husnul Khotimah dari jurusan Keperawatan A, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar akan mempresentasikan proposal dengan judul Pengaruh Adiksi atau Kecanduan Game Online pada Usia Remaja. Langsung saja bab 1 pendahuluan A, latar belakang. Memasuki generasi alfa, game online sudah tidak asing lagi bagi usia anak-anak dan remaja. Game online hadir sebagai perkembangan zaman di bidang ilmu teknologi pada abad ke-21. Hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII dan Technopreneur pada tahun 2017 sebagaimana dirilis oleh Kominfo melalui web resminya menyatakan bahwa sebanyak 54,68% yakni 143,26 juta jiwa dari total populasi penduduk Indonesia 262 juta orang merupakan pengguna internet. Angka ini mengalami peningkatan dibanding pada tahun 2016 yaitu sebanyak 132,7 juta jiwa. Pada tahun 2016, terjadi penambahan sebanyak 22,5 juta jiwa pengguna internet dibanding tahun 2015. Berdasarkan hasil survei APJII, sebanyak 54,13% memanfaatkan internet untuk bermain game. Dan yang paling parah, pemain game online sebagian besar pada anak dan remaja. Remaja sebanyak 68% dan sisanya pada usia dewasa 32%. Tahun 2016 di Indonesia aktivitas remaja bermain game online atau mengunduh video game berkisar 44,10% dan pada remaja berusia 10-24 tahun terjadi berkisar 18,40%. Prevalensi kejadian adiksi atau kecanduan game online pada remaja Indonesia terus meningkat sehingga Indonesia di dunia urutan ke-6 dengan persentase 112,6% pada tahun 2017 sehingga kondisi ini dapat menimbulkan dampak pada seseorang. Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyebutkan beberapa contoh kasus akibat adiksi game online. Di antaranya adalah 2 remaja bunuh diri setelah pemerintah India melarang masyarakatnya bermain game PUBG dan gadis berusia 9 tahun yang harus dikirim ke rehabilitasi setelah menghabiskan 10 jam untuk bermain Fortnite. Menurut penelitian yang dilakukan Masya dan Chandra 2016, terdapat faktor internal dan eksternal yang menyebabkan terjadinya adiksi game online. Faktor internet tersebut meliputi keinginan yang kuat dari dalam diri individu untuk memperoleh nilai yang tinggi ketika bermain game online. Yang kedua, rasa bosan yang dirasakan individu ketika berada di rumah atau di sekolah. Kemudian, ketidakmampuan mengatur prioritas untuk mengerjakan aktivitas penting lainnya, serta kurangnya self-control yang ada dalam diri individu yang menyebabkan individu kurang mampu mengantisipasi dampak negatif yang timbul akibat bermain game online secara berlebihan. Sedangkan faktor eksternal meliputi pengaruh lingkungan karena melihat teman-temannya yang lain banyak yang bermain game online, kurang memiliki hubungan sosial yang baik sehingga remaja memilih alternatif bermain game online sebagai aktivitas yang menyenangkan. Kurangnya perhatian keluarga maupun orang tua terhadap anaknya dan harapan orang tua yang terlalu tinggi terhadap anaknya untuk mengikuti berbagai kegiatan seperti kursus dan les sehingga kebutuhan primer anak seperti kebersamaan atau bermain dengan keluarga menjadi terlupakan. Dampak negatif dari adiksi atau kecanduan game online ini juga tidak main-main. Seorang peneliti dari Tokyo melakukan studi tentang efek game online terhadap aktivitas otak. Hasilnya menunjukkan terjadinya penurunan gelombang beta pada kelompok yang bermain game selama 2-7 jam setiap hari yang mengakibatkan mudah marah, sulit berkonsentrasi, dan mengalami gangguan sosialisasi.
Menurut penelitian Suryati 2017, dampak negatif lainnya adalah adanya gangguan kesehatan pada pecandu game online, dan jika pada malam hari masih sibuk bermain game online, maka waktu tidur akan berkurang. Kehilangan waktu tidur dalam waktu lama dapat menyebabkan ngantuk yang berkepanjangan, sulit berkonsentrasi saat belajar baik di sekolah maupun di rumah, mudah marah pada siapa saja, mudah tersinggung, malas mengerjakan tugas, kurang bersemangat ketika pelajaran sedang berlangsung, nilai akademik menurun, dan mengantuk di ruang kelas. Melihat bahayanya dampak dari kejadian tersebut, maka menurut peneliti perlu ada intervensi yang dapat membantu anak pecandu game online agar tidak mengalami adiksi lagi. Salah satu bantuan yang dapat diberikan oleh peneliti kepada anak adalah melalui pemberian kognitif behavior terapi. Dalam penelitian Ginting dan kawan-kawan 2017, hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terapi kognitif dan perilaku ini merupakan intervensi yang paling efektif dalam mengatasi adiksi game online pada anak dan usia remaja, karena ada perubahan kognitif yang irasional menjadi lebih rasional sehingga perilaku bermain games menjadi berkurang. Hal ini sejalan dengan penelitian Renidayati dan Suhaimi 2018 yang memaparkan bahwa ketika seorang terlibat kecanduan game online, mereka merasakan dirinya tidak berguna, putus asa, hampa, berbagai perasaan negatif karena tidak ada teman dan tidak ada orang yang memperdulikannya. Dapat ditingkatkan kemampuannya dengan memberikan suatu program latihan yang bertujuan untuk meningkatkan potensi personal dan interpersonal berdasarkan pendekatan kognitif behavioral yang merupakan perpaduan dari dua pendekatan, yaitu kognitif terapi dan behavior terapi, yang mengubah pikiran negatif atau pemikiran terdistorsi menjadi pemikiran yang lebih rasional atau positif, sehingga perilaku maladaptif berubah menjadi perilaku adaptif. Menurut berbagai ahli media, negative thinking atau berpikir negatif merupakan salah satu faktor utama seorang mudah terserang penyakit. Hal ini dibuktikan melalui penelitian oleh Pusat Intelijensia Kesehatan atau PIK dari laman resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bahwa 3.000 anak Indonesia tingkat SD sampai SMP menunjukkan potensi anak berpikir negatif saat memasuki usia dewasa mencapai 80%. Dari jumlah keseluruhan tersebut, para ahli menyatakan bahwa jalan hidup seseorang bergantung pada pola pikirnya. Terapi berpikir positif milik Ibrahim El-Fiqi sangat membantu seseorang bersedia untuk merubah pikirannya untuk kemudian dimanifestasikan dalam bentuk perilakunya. Karena dalam terapi berpikir positif tersebut tidak secara tiba-tiba memerintahkan seseorang untuk berpikir positif, tetapi El-Fiqi berusaha memberikan pengetahuan terlebih dahulu mengenai pembahasan seputar kekuatan pikiran yang dapat mengakibatkan yang dapat membangkitkan dan mendorong seseorang untuk berani berpikir positif dan berjiwa optimis. Sehingga terapi berpikir positif ini diintegrasikan dengan kognitif behavior terapi karena dirasa akan sangat membantu dalam proses konseling. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan NIA 2019 yang merekomendasikan perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk adiksi game online dengan memberikan kombinasi antara terapi CBT dengan terapi yang lainnya, dan dilakukan penelitian kualitatif untuk melengkapi informasi tentang sejauh mana pengalaman yang sudah didapat dalam terapi CBT untuk pencegahan adiksi game online. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: yang pertama yaitu bagaimana proses kognitif behavior terapi berbasis terapi berpikir positif Ibrahim El-Fiqi dalam menangani adiksi game online pada remaja. Kedua, bagaimana hasil akhir kognitif behavior terapi berbasis terapi berpikir positif Ibrahim El-Fiqi
dalam menangani adiksi game online pada remaja. Yang C yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu tujuan umum. Adapun tujuan umumnya yaitu mengetahui proses dan hasil akhir kognitif behavior terapi berbasis terapi berpikir positif Ibrahim El-Fiqi dalam menangani adiksi game online pada remaja. Adapun tujuan khususnya yaitu yang kedua memberikan kognitif behavior terapi berbasis terapi berpikir positif Ibrahim El-Fiqi dalam menangani adiksi game online pada remaja. D yaitu manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian yaitu yang pertama di bidang akademik atau di ilmu perawatan itu sendiri. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi kognitif behavior terapi berbasis terapi berpikir positif Ibrahim El-Fiqi dalam menangani adiksi game online yang dapat dijadikan referensi teknik pendekatan yang efektif dalam membantu dalam upaya kuratif terkait masalah adiksi game online. 2. Pelayanan masyarakat. Diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai bahan acuan dalam mengatasi adiksi game online. Ketiga yaitu pengembangan penelitian. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan dan keterampilan dalam menerapkan kognitif behavior terapi berbasis terapi berpikir positif Ibrahim El-Fiqi dalam menangani adiksi game online serta berguna sebagai bahan pertimbangan untuk meneliti hal yang sama di penelitian selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu bab 2 tinjauan pustaka. A yaitu tinjauan variabel dependen atau variabel utama. Kognitif behavior terapi. Mack menjelaskan bahwa kognitif behavior terapi atau CBT adalah sesuatu terapi yang menekankan pada pengubahan pemikiran atau keyakinan yang bersifat negatif dengan tujuan membantu seorang individu dalam menyelesaikan problem yang berkaitan dengan disfungsi emosional, perilaku dan kognisi agar dapat berperan secara sistematis. CBT memiliki karakteristik yang didasarkan pada konsep kognitif yang muncul akibat dari reaksi emosional individu. Dari beberapa fakta ilmiah menjelaskan bahwa sesuatu yang dipikirkan akan mempengaruhi munculnya perasaan dan perilaku. Artinya, yang dapat mempengaruhi tindakan seseorang individu bukanlah dari faktor eksternal seperti lingkungan, melainkan faktor internal yakni dari diri individu sendiri. Tetapi ini dilandaskan pada gabungan beberapa terapi yang didesain untuk mengubah pola pikir dan perilaku sehingga menghasilkan frekuensi pikiran positif yang tinggi, emosi yang stabil, serta meningkatkan dorongan positif dalam berinteraksi sosial. Menurut Wina Lovarizza 2017, dalam penelitiannya terkait ada beberapa teknik yang ada dalam pendekatan CBT sebagai berikut. Yang pertama, melawan keyakinan irasional atau keyakinan yang tidak didasarkan pada pikiran yang sehat dan logis dalam pikiran konseling. Reframing atau membingkai ulang. Ketiga yaitu memperbaiki penggunaan redaksi kalimat yang menunjukkan pernyataan terhadap diri sendiri dalam role play. Yang keempat yaitu memperbaiki penggunaan redaksi kalimat yang lebih irasional dan positif dalam kehidupan sehari-hari, terlebih jika sedang berhadapan dengan sesuatu yang tidak diinginkan. Yang kelima yaitu mengukur skala perasaan yang muncul antara 0 sampai 100 guna mengetahui sejauh mana konseling terganggu oleh pikirannya sendiri. Yang keenam yaitu mengalihkan pikiran irasional menuju pikiran yang rasional dengan segera. Yang ketujuh yaitu desensitisasi sistematis. Dalam teknik ini, konselor mengajak konseling untuk merelaksasi dirinya guna mengurangi perasaan takut atau cemas terhadap sesuatu.
Kedelapan yaitu pelatihan keterampilan sosial atau asertifikasi atau ketegasan dalam berinteraksi rasional, mengaplikasikan perubahan praktek dan kognitif. Yang 10 yaitu in vivo export. Teknik ini digunakan bagi konseling yang memiliki tingkat kecemasan atau ketakutan yang tinggi. Oleh karena itu, teknik ini bertujuan untuk menurunkan tingkat kecemasan yang disalurkan dari pikiran kemudi konseling, sehingga konseling tidak lagi dihantui dan dibayang-bayangi pikiran irasional tersebut. Adapun yang termaksud dalam teknik ini adalah desensitisasi sistematis dan pembanjiran. Teknik terapi berpikir positif. Secara etimologi, terapi diambil dari bahasa Arab syafa yasfi syifaan yang berarti menyembuhkan, sedangkan secara terminologi terapi berarti proses membenahi diri untuk mencapai pribadi yang lebih sehat dan fisik maupun psikis. Proses ini dilakukan secara kontinu untuk menyembuhkan untuk membuahkan hasil yang efektif. Mengenai strategi berpikir positif, Elviki menjelaskan 11 strategi, yaitu strategi mengubah masa lalu, strategi teladan atau modeling, strategi orang lain, strategi mengubah konsentrasi, strategi pengurangan dan peningkatan, strategi hasil positif, strategi redefinisi, strategi pembagian, strategi nilai luhur, strategi alternatif, dan strategi otogenik. Yang ke-B yaitu tinjauan variabel independen. Istilah kecanduan atau addiction dalam kamus psikologi diartikan sebagai keadaan bergantungan secara fisik pada sesuatu. Kata kecanduan atau adiksi biasanya digunakan dalam konteks klinis dan diperhalus dengan perilaku berlebihan. Konsep kecanduan dapat diterapkan pada perilaku secara luas, termasuk kecanduan teknologi komunikasi informasi. Game berasal dari bahasa Inggris yang berarti permainan. Dalam jurnal Poetry, game online adalah suatu permainan atau game elektronik yang menyajikan interaksi dan berbagai konsep lingkungan virtual yang memungkinkan terjadinya percakapan melalui multi-user dungeons, yaitu suatu kolam yang menghubungkan komunikator yang satu dengan komunikator yang lain dalam satu ruang virtual. 7 kriteria kecanduan game online ini merupakan pengukuran untuk mengetahui kecanduan atau tidak seseorang. Untuk pemain game online yang ditetapkan, pemain yang mendapatkan 4 dan 7 kriteria merupakan indikasi permainan yang mengalami kecanduan game online, yakni salience atau berpikir tenang, berpikir game online sepanjang hari, semakin meningkat mood modification atau bermain game online untuk melarikan diri dan dari masalah, relapse atau kecenderungan untuk bermain game online kembali setelah lama tidak bermain, withdrawal atau merasa buruk jika tidak dapat bermain game online, konflik atau bertengkar dengan orang lain karena masalah bermain game online secara berlebihan, dan problems atau mengakibatkan kegiatan lain sehingga menyebabkan permasalahannya. C. Kerangka teori. Di sini ada pun kerangka teorinya, yaitu dari kecanduan game online dan bahkan, yaitu menurut penelitian yang dilakukan Masha dan Chandra, terdapat faktor internal dan eksternal yang menyebabkan terjadinya kecanduan
kecanduan seorang individu terhadap game online. Terus adapun faktor eksternalnya yaitu keinginan yang kuat dari dalam diri individu untuk memperoleh nilai yang tinggi ketika bermain game. Rasa bosan yang dirasakan individu ketika berada di rumah atau di sekolah, ketidakmampuan mengatur prioritas untuk mengajarkan aktivitas penting lainnya, kurangnya self-control yang ada dalam diri individu yang menyebabkan individu kurang mampu mengantisipasi dampak negatif yang timbul akibat bermain game online secara berlebihan. Dan faktor eksternal, pengaruh lingkungan karena melihat teman-teman yang lain banyak yang bermain game online, kurang memiliki hubungan sosial yang baik sehingga remaja memilih alternatif bermain game online sebagai aktivitas yang menyenangkan. 3. Kurangnya perhatian keluarga maupun orang tua terhadap anaknya. Dan yang keempat, dan harap orang tua terlalu tinggi terhadap anaknya untuk mengikuti berbagai les sehingga kebutuhan primer anak seperti kebersamaan atau bermain dengan keluarga menjadi terlupakan. Yaitu konsep yaitu variabel independen dan variabel utama meliputi kognitif behavior terapi atau CBT, terapi berpikir positif Ibrahim Al-Fiqi. Terus variabel independen yaitu pengaruh kecanduan game online pada usia remaja. Yaitu definisi operasional. Sini bisa dilihat sendiri definisi operasionalnya. Dan selanjutnya kita lanjut di bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama yaitu desain penelitian. Penelitian ini termasuk pendekatan kualitatif deskriptif yang dilaksanakan dengan melakukan mereview jurnal-jurnal yang berkaitan dengan masalah tersebut dengan bertujuan eksplorasi dan verifikasi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memiliki karakteristik almiah langsung kepada sumber data, bersifat deskriptif, lebih menekankan pada proses dan makna dibalik yang diteliti, dan menggunakan analisis dan pernikahan ketika berkumpul generalisasi individu sehingga lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif bersikap deskriptif dalam arti data-data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar atau menekankan pada angka. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap pemikiran Ibrahim Al-Fiqi, khususnya dalam buku Terapi Berpikir Positif, Biarkan Mukjizat Dalam Diri Anda Bahagia. Karena bersama konseling dalam penelitian ini eksplorasi secara mendalam terhadap pemikiran khususnya dalam buku Terapi Berpikir Positif, Biarkan Mukjizat Dalam Diri Anda Meleset agar hidup lebih sukses dan lebih bahagia. Untuk menemukan konsep konseling yang selanjutnya, memverifikasi konsep tersebut dengan praktik kebersamaan konseling secara langsung. Selanjutnya, mendeskripsikan proses dan hasil dari konseling yang dilakukan terhadap konseling yang adiksi game online adalah dalam sebuah laporan penelitian. Singkatnya, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan pemikiran Ibrahim Al-Fiqi khususnya mengenai terapi berpikir positif yang selanjutnya secara alternatif, secara implikatif dan aplikatif dipraktikkan dalam proses keperawatan untuk menangani anak yang adiksi game online yang dilatar belakangi oleh pikiran negatifnya. B. Yaitu populasi sampel, sampling, dan besar sampel.
populasinya itu berdasarkan Ismianto 2015, populasi merupakan semua subjek dalam sebuah penelitian yang bisa berupa orang, benda atau apapun yang dapat memberikan atau dapat memperoleh informasi di dalamnya. Oleh sebab itu dapat ditetapkan bahwa populasi pada penelitian ini dengan rentang usia remaja hingga dewasa 18 tahun ke atas dan studi berupa jurnal maupun bicara. Berita yang kedua yaitu sampel. Teknik pengambilan sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yang berarti bahwa teknik penetapan sampelnya berada di antara populasi yang dikehendaki oleh peneliti berdasarkan dari masalah ataupun tujuan dalam penelitian, sehingga sampel ini digunakan nanti akan mewakili karakteristik dari populasi yang dikenal sebelumnya. Atau juga purposive sampling dapat juga diartikan bahwa suatu teknik penentuan sampel melalui pertimbangan terlebih dahulu atau sudah diseleksi terlebih dahulu. Selanjutnya berikut adalah kriteria inklusi dan eksklusi dalam penelitian ini. Di antaranya inklusi, remaja yang mengalami adiksi game online dilatar belakang oleh pikiran negatifnya. Kriteria eksklusi, remaja yang tidak mengalami adiksi game online. Besar sampel yang bisa dilihat sendiri di situ, yaitu pada penelitian ini besar sampel dapat ditetapkan dengan menggunakan rumus pendekatan solving untuk menentukan juga sampel nantinya. Berikut adalah rumus solving, yaitu C. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar kuesioner dan studi literatur atau narrative review dengan menggunakan jurnal ataupun berita yang sah yang ada untuk meneliti dan mengukur pengaruh kecanduan atau adiksi game online pada remaja. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar kuesioner dan studi literatur narrative review dengan menggunakan jurnal ataupun berita yang ada untuk meneliti dan mengukur. D. Yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan lembar kuesioner online dengan menggunakan Google Form yang dapat diakses melalui link yang nantinya data dan opini yang telah dijawab para responden, maka kuesioner online tersebut akan didapatkan informasi mengenai penelitian ini dan studi literatur atau narrative review yang berupa jurnal maupun berita yang juga mengandung banyak informasi mengenai pengaruh kecanduan game online. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data atau informasi yang didapatkan secara langsung dari sumber peneliti, sedangkan data sekunder adalah data atau informasi yang didapatkan secara tidak langsung dari sumber penelitian atau sebagai sumber dua dan informasi pendukung dalam penelitian. Maka dari itu, data primer dalam penelitian ini yaitu data dan informasi yang langsung diperoleh dari lembar kuesioner yang diisi secara online oleh para responden perempuan atau wanita yang berusia remaja hingga dewasa. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu sumber data yang didapatkan dalam studi literatur atau narrative review yang berupa perempuan jurnal ataupun berita. Yang E yaitu data. Analisis data ialah cara untuk menginterpretasikan informasi dan data yang didapatkan untuk bisa dipahami kembali. Analisis data berbasis mengenai penjelasan informasi dan data pada setiap variabel yang diteliti yang selanjutnya akan dideskripsikan kembali.
Dalam penelitian ini, setelah dilakukan pengumpulan data dan informasi yang didapatkan dalam kuesioner online berbasis Google Form yang telah diisi oleh para responden dan juga informasi yang telah didapatkan dalam studi literatur, maka selanjutnya akan dilakukan analisis mengenai apakah intervensi yang dapat diberikan kepada pecandu game online. Yang F yaitu etika penelitian. Berdasarkan Kemenkes, berikut adalah prinsip dasar etik penelitian dalam kesehatan, diantaranya prinsip etik menghormati harkat martabat manusia, prinsip etik berbuat baik dan tidak merugikan, prinsip etik keadilan atau justice. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan atau yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.